Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dengan materi yang sama, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang membedakan adalah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan, dan yang terakhir nilai keadilan sosial. Nah, itu nilai-nilai dasar yang bersifat universal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nilai instrumental Pancasila ya. Apa sih yang maksud dengan nilai instrumental itu sendiri? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Jadi dengan kata lain, nilai instrumental ini merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya ini berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Dan hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya, yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28A sampai dengan 28J. Ini contohnya adalah hak tentang hak hidup, hak bekerja, hak berpendapat. Selanjutnya ada tentang ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Dalam TAP MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. Selanjutnya, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Selanjutnya ada tentang ketentuan dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Selanjutnya juga ada ketentuan dalam Undang-Undang Organik. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selanjutnya ada ketentuan dalam Keputusan Presiden. Keputusan yang pertama yaitu Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kedua, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Ketiga, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Keempat, Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang terakhir, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004 sampai dengan 2009. Jadi yang dimaksud dari nilai instrumental ini adalah undang-undang atau
pasal yang terkait dengan hak asasi manusia yang dapat terjerat jika dilanggar oleh manusia gitu. Sekarang kita beralih tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, nilai praksis ini merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, jadi kayak prakteknya gitu. Nah, nilai praksis ini senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Nah, hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun sikap positif diantaranya dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Miss ambil satu contoh sikap positif, yaitu hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang pertama sikap positif adalah tidak semena-mena pada orang lain, dan yang kedua berani membela kebenaran dan keadilan. Dalam sila ketiga, persatuan Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air di Indonesia. Yang selanjutnya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sikap positif adalah mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila terakhir atau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan juga menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Nah, ini adalah nilai praksis atau praktek dalam kehidupan sehari-hari dari Pancasila atau dari hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Sekian materi hari ini, kita sudah mempelajari tentang nilai dasar, dilanjut dengan nilai instrumental, dan yang terakhir adalah nilai praksis. Dari materi hari ini, semoga ada ilmu yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.